Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Kamis pagi hari ini, tanggal 11 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Kita dipelihara sama Tuhan karena cintanya Yesus luar biasa. Itu biar kita menyerahkan hidup kita, setiap langkah kita, setiap pergumulan kita tidak terlepas menghadapi segala macam bentuk pergumulan kita. Di tahun 2024 masih panjang kita akan jalani. Masih 350 lebih hari akan kita jalani. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Pada pagi hari ini kita baca firman Tuhan tentang perjumpaan Yakub, Israel dengan Firaun. Dan semuanya Tuhan atur. Karena Yakub dan keluarga semua berserah total kepada Tuhan. Demikian kehidupan kita di tahun 2024 ini. Mari serahkan semakin dalam tangan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Aku berserah, aku berserah. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, tubuh nyawa jiwaku. Amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, berteduhlah di kakimu. Aku berteduh di kakimu Tuhan. Dunia tidak bisa berikan aku damai sejahtera yang kekal. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan semuanya kepada Yesus. Akan jadi milikmu. Aku jadi milikmu Bapa. Berilah agar itu nyata dalam langkah hidupku. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus. Seluruh tubuh, jiwa dan rohku hanya pada Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Aku berserah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu itu yang agung dan sempurna. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu ku simpan di dalam hatiku. Aku tidak berdosa kepada-Mu Yesus. Ampunilah semua dosa salahku, semua kekilafanku Yesus. Bersihkanlah tubuh, jiwa dan rohku untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, terima kasih kepada Yesus, Bapa yang baik. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara hari-hari. Selalu kita berserah total kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mungkin di antara Bapak Ibu punya pergumulan, punya masalah, seperti Yusuf pada waktu yang lalu, seperti Yakub punya masalah waktu menghadapi ancaman dari Esau. Seperti Yusuf juga mendapat ancaman dari surat mau dibunuh. Tapi penyerahan total kepada Tuhan itu menentukan. Penyertaan yang sempurna bersama kita di tahun 2024 ini. Asal kita mau berserah total kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Kejadian pasal 47. Kisah Yakub Israel berjumpa dengan Fir'aun. Dan semuanya happy ending sudah. Oh, ini jadi contoh buat kita. Yakub melangkah bersama dengan Tuhan dalam setiap perjalanan bersama anak-anaknya semua. Mari kita juga sama di tahun 2024 ini. Masih baru kita menjalani pada hari yang ke-11. Hari ini Kamis tanggal 11 Januari. Masih ada 354 hari saudara. Kita jalin karena asumsi 1 tahun 365 hari. Tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Maka Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan menentukan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Mari saya membaca Kejadian pasal 47. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukannya kepada Fir'aun. Ayahku dan saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Oh, luar biasa saudara. Ya, jadi Yusuf bicara kepada Fir'aun bahwa Yakub papanya Israel dari Kanaan itu yang saat ini Israel itu itu namanya Kanaan saudara ya. Ya, saat ini tanah perjanjian Kanaan itulah yang saat ini didiami oleh bangsa Israel. Kalau saya pergi ke Israel itulah Kanaan sebetulnya. Ya, dari sana pergi ke Mesir, ditempatkan di tanah Goshen. Di mana tanah Goshen tempat yang tenang saudara ya di Mesir itu. Karena masalahnya bersama dengan Yesus. Dimanapun kita berada, kalau bersama Yesus itu menentukan kualitas hidup kita. Ya, terus berikutnya ada yang kedua, dari saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-Mu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Oh saudara, jadi Fir'aun luar biasa responnya. Inilah bukti ya bahwa Yakub Yusuf jujur. Dia menghadap Fir'aun, menghormati Fir'aun. Diperkenalkan papanya Isa atau Yakub dan saudara-saudaranya. Dan Fir'aun tanya, apa kerjamu? Dia jujur bahwa hamba-Mu adalah gembala domba. Ya, ayat yang keempat. Lalu kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hamba-Mu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-Mu ini menetap di tanah Goshen. Ya, jadi pergi ke Mesir dan ternyata Tuhan pelihara di sini ya. Ayat yang kelima, lalu berkata Fir'aun kepada Yusuf,
ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dan negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkan mereka menjadi pengawas ternak. Wah, dahsyat. Fir'aun responnya positif. Diizinkan tinggal di Mesir, diizinkan tinggal di tanah Goshen. Bahkan Fir'aun menawarkan kepada Yusuf, ada saudara-saudaranya yang tangkas, suruh bekerja di Fir'aun. Menjadi apa, saudara? Menjadi pengawas ternak Fir'aun. Oh, luar biasa. Jadi ini semua karena ada penyertaan Tuhan. Yang penting dalam kehidupan kita sama. Biar hari-hari hidup silakan menghadapi tantangan. Tapi respon kita kepada Tuhan itu menentukan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, penyerahan total kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terus ayat ke-7. Yusuf membawa juga Yakob ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakob memohonkan berkat bagi Fir'aun, menjadi berkat. Jadi Yakob sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, dia memberi berkat kepada Fir'aun, ya. Terus ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakob, sudah berapa tahun umurmu? Fir'aun tanya umur Yakob, ya. Berapa umur Yakob? Mari kita jawab ayat 9. Jawab Yakob kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyang mereka mengembara sebagai orang asing. Nenek moyang siapa? Salah satunya Abraham, ya, kakeknya umur berapa? 175 tahun. Abraham, saudara. Dari kalau Yakub rendah hati, umurnya 130 tahun, ditanya oleh Firaun berapa umurnya, 130 tahun, pasti jelas di atas Firaun, ya. Terus berikutnya ayat 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah keluarlah ia daripada Firaun. Setelah Firaun diberkati, didoakan. Saya sebagai hamba Tuhan yuk sering lalu ketemu dengan jiwa-jiwa, pasti saya doakan sebagai Yakub doa berkat kepada Firaun. Demikian Bapak Ibu menjadi doa saya. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, ya. Mari kita mencinta Tuhan sungguh-sungguh. Yusuf ayat yang ke-11 menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik tanah Mesir di tempat yang terbaik dan negeri itu, di tanah Bet Ramses seperti yang diperintahkan Firaun. Jadi semuanya diatur Tuhan, diberikan tempat yang terbaik. Kenapa? Tuhan yang menyediakan semuanya. Ayat 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak mereka. Di sini kita bisa belajar. Ini Yusuf anak yang manis. Basang Tionghoa bilang kan, hanhau. Bagus, aneh hanhau. Cinta orang tua. Cinta kepada Tuhan vertikal. Cinta horizontal kepada orang tua. Sehingga Yusuf di sini menjamin memelihara ayahnya. Mari kita semua, anak-anak, hormati orang tua. Ya, baik Bapak Ibu, hormati Bapak Ibu rohani, gembala-gembala kita harus hormati. Seperti Yusuf ini memiliki sifat karakter yang baik, saudara. Dia hormat kepada orang tuanya. Belajar kita menghormati kepada orang tua kita juga, kepada Bapak Gembala. Mari memiliki sikap yang baik, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Kualitas berkat Tuhan itu sangat ditentukan dengan kualitas hidup kita. Kalau hidup kita benar, hidup kita pasti diberkati. Terus 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga sisi tanah Mesir dan tanah Kanan lemah lusuh karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanan, ini uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Wow, dapat income semua Yusuf, tapi Yusuf jujur, semua uang penghasilan diserahkan kepada Fir'aun, ya. Terus berikutnya, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, maka kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Jadi barter, saudara, ya. Jadi Yusuf memberikan gandum, tapi orang Mesir harus memberikan ternak, ya. Ini hikmat daripada Yusuf, itu datang dari Tuhan, ya. Terus 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada Tuanku bahwa setelah uang kami habis
dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada Tuanku selain badan kami dan tanah kami. Wow, ternyata kelaparan hebat, saudara. Ternyata mereka uang udah habis, semua aset udah habis, dan dia bersiap bekerja datang kepada Yusuf. Dan mari kita baca berikutnya ayat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Pilihlah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami dapat hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demi negeri itu menjadi milik Fir'aun. Wah, kaya Fir'aun, saudara. Karena terjadi kelaparan yang hebat dan tanah-tanah dijual, ditukar dengan gandum ini, saudara. Ya, jadi dibeli oleh Fir'aun sehingga negeri itu menjadi milik Fir'aun. Walaupun ini gara-gara Yusuf yang diberkati Tuhan. Ayat 21. Dan tentang rakyat itu diperhambatikan mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan setiap tetap pada Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanah. Kalau imam itu tidak boleh, imam seperti pendeta, saudara, ya, sama, ya. Itu tanah dikasih gratis, itu tanah milik pusaka dari Tuhan, ya. Jadi tidak diberikan kepada Fir'aun, ya, karena itu imam, hamba Tuhan, ya. Terus ayat 23, berkata Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat nabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itu menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Ayat 26, Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Ia dibawa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Jadi hebat tuh mengalur kebijakan Yusuf. Semua tanah-tanah rakyat dijual, tapi 1/5 menjadi hak daripada Fir'aun, ya. Tetapi khusus untuk para imam tidak dibebankan, saudara, karena imam adalah imam wakil dari Tuhan, Tuhan pelihara, ya. Ini hikmat datang dari Tuhan kepada Yusuf sehingga Yusuf ini jadi berkat. Mari di sini kita bisa belajar supaya hidup kita di dunia ini harus punya dampak, menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 27, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun, ya. Dari ketemu Fir'aun 130, saat ini 147, berarti Yakub di Mesir 17 tahun. Dan ini menjadi awal, saudara, ya. Perhatikan, Yakub bersama anak semua bangsa Israel ada di Mesir. Ini sejarah karena dari Yusuf. Terus berikutnya, ya, kita akan pelajari seperti apa berikutnya, ya. Terus ada 29, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika mendapat kasihmu, letakkan kiranya tanganmu di bawah pangkal paku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Jangan kiranya kuburkan aku di Mesir, ya. Ayat 30-31, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangku, sebab angkut aku dari Mesir dan kuburkan aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 31 yang terakhir, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidur. Amin. Demikian firman Tuhan, satu pasal penuh, Kejadian 47 dari ayat 1 sampai 31. Di sini kita belajar happy ending dari Yakub. Karena begitu cinta Tuhan beserta anak-anak Yusuf begitu bahagia. Fir'aun responnya positif. Di sini kita sudah belajar. Mari libatkan Tuhan. Sama juga di tahun 2024. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Berserah total kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Dia sanggup melakukan apa saja. Yang penting kita mensikapi hidup ini dengan sungguh-sungguh. Berharap kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Serahkan hidupmu di tahun 2024 ini pada Yesus Juru Selamat. Aku
seperti Yakub, Yusuf mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Demikian kita melangkah dengan iman di tahun 2024 ini. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan perlindungan yang ajaib dari Tuhan akan turun menyertai kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari berjaga dan berdoa. Serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan di tahun 2024 ini. Percayalah, seperti Tuhan menyertai Yakub dan Yusuf, demikian kita semua akan disertai Tuhan. Harap selalu kepada Tuhan, dan rindu kita selalu menjadi serupa dengan Kristus. Taat melakukan firman Tuhan. Yakin Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.